Film ini diawali dengan adegan di mana seorang penjahat bernama Raj berhasil ditangkap polisi. Raj adalah penjahat yang paling disegani di kota Mumbai. Dalam konferensi persnya, komisaris polisi yang bernama Ajay mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan para gangster menguasai kota Mumbai selama dirinya masih ada di kota itu. Seorang pria bernama Surya datang ke kota Mumbai. Ia berasal dari Hyderabad. Surya disambut oleh temannya yang bernama Karan. Surya datang ke sana tanpa membawa apapun, tetapi ia berjanji akan menaklukkan kota Mumbai dan menjadikan Karan sebagai asistennya. Surya ingin melakukan sebuah bisnis kriminal di kota itu. Bisnis kriminal pertama Surya adalah menggertak seorang pria yang bernama Kasab. Kasab ketahuan menggunakan mobil curian. Saat menggertak Kasab, Surya memanfaatkan polisi korup yang sedang patroli di lokasi tersebut. Polisi itu bernama Raju. Surya mengaku kepada Raju bahwa dirinya adalah kepala polisi yang sedang menyamar. Ia meminta Raju agar meminta sejumlah uang dari Kasab. Karena takut ditangkap polisi, Kasab akhirnya menyogok Raju. Raju kemudian memberikan uang sogokan tadi kepada Surya. Menurut Surya, tidak sulit baginya untuk mencari uang di kota itu. Hal yang sulit baginya adalah menemukan seorang gadis untuk dijadikan pendamping dirinya. Ada seorang gadis cantik bernama Citra. Citra adalah anak komisaris polisi Ajay. Surya menyukai gadis ini dan ia mengatur siasat agar Citra mengira bahwa dirinya adalah orang yang super tajir. Surya mendatangi Citra dan menggertaknya dengan mengatakan, "Hei, kenapa kau selalu mengikutiku? Mengapa kau terus mengirimkanku pesan melalui Facebook? Masih banyak pria kaya di kota ini, tetapi kenapa kau terus mengejar diriku?" Citra tidak bisa membela diri karena setiap kali ia ingin berbicara, Surya selalu membentaknya. Saat Surya meninggalkan Citra, teman Citra yang bernama Aisyah justru tertarik kepada Surya. Aisyah adalah gadis matre yang doyan cowok kaya. Citra sendiri merasa kesal dengan sikap Surya karena seumur hidupnya ia belum pernah dibentak oleh siapapun. Surya sedang berada di wilayah kumuh yang bernama Dharavi. Di sana ia menyaksikan para petugas bank menyegel harta milik warga yang tidak mampu membayar pinjaman mereka. Setelah para petugas itu pergi, Surya berjanji kepada mereka bahwa ia akan melunasi hutang mereka dalam waktu 10 hari. Surya kembali mendatangi Citra. Kali ini ia meminta maaf dan mengatakan bahwa kemarin ia ternyata memarahi orang yang salah. Citra akhirnya memaafkan Surya. Mereka mulai saling ngobrol dan terlihat akrab. Surya mendatangi seorang politisi yang bernama Lalu. Ia mengaku pada Lalu bahwa dirinya adalah ketua gangster terkenal di kota Mumbai. Lalu memiliki anak buah yang bernama Munsa dan anak buahnya ini ditangkap polisi. Jika Munsa buka suara, maka Lalu juga akan masuk ke dalam penjara karena mereka satu komplotan. Surya kemudian menawarkan dirinya agar siap membantu Lalu untuk membunuh Munsa di dalam penjara. Sebagai imbalan, ia menuntut bayaran 5 juta rupiah. Sang politisi Lalu menyanggupi permintaan itu. Surya mendatangi kelompok gangster di wilayah yang bernama Hombre dan ia menggertak mereka semua. Ia mencari bos mafia yang bernama Syakil, tetapi Syakil tidak ada di sana karena ia sedang di penjara. Tidak terima digertak dan dibentak oleh Surya, anak buah Syakil kemudian menyerangnya. Surya berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Setelah itu ia membagikan uang 5 juta rupiah tadi kepada para gangster tersebut. Surya mengatakan bahwa dirinya akan mencari seorang pengacara untuk mengeluarkan Syakil dari penjara dengan satu syarat. Syakil harus membunuh Munsa di dalam penjara.
Syakil dan teman-temannya berhasil membunuh Munsa di dalam penjara. Mereka membuat kejadian itu seakan-akan itu adalah kecelakaan akibat permainan tradisional yang dikenal dengan istilah kabadi. Politisi lalu menyambut kedatangan Surya dengan penuh sukacita karena Munsa sudah tewas. Surya sendiri menemuinya untuk meminta imbalan tambahan berupa uang, rumah, dan mobil. Ia terpaksa mengabulkan keinginan Surya karena ia takut akan gertakannya. Ketika Citra sedang melakukan pameran lukisan, Surya hadir di sana. Ia membeli lukisan abstrak milik Citra dan mengatakan bahwa harga tersebut sangat murah baginya. Citra dan temannya Aisyah kembali kagum dengan betapa kayanya Surya. Mereka mendatangi kediamannya untuk mengantar lukisan itu. Ketika mereka tiba di sana, Surya kemudian berterus terang kepada Citra bahwa ia bukan anak orang kaya, tetapi ia sangat mencintai gadis itu. Surya sengaja berbohong kepada Citra agar bisa menarik perhatian gadis itu. Mendengarkan hal itu, teman Citra yang bernama Aisyah mendadak pingsan setelah mengetahui jika Surya ternyata pria miskin. Sedangkan Citra, gadis ini merasa kesal karena telah dibohongi. Setelah Aisyah sadar dari pingsannya, mereka berdua kemudian pergi meninggalkan Surya. Citra sedang berada di sebuah kuil untuk berdoa. Surya menghampiri dirinya. Ia mengatakan bahwa mulai saat ini, Surya tidak akan mengganggu Citra lagi. Ia juga ingin berhenti mencintai gadis itu. Citra justru tidak terima ditinggalkan begitu saja. Karena menurutnya, sekalipun ia tidak menerima pernyataan cinta Surya saat itu, namun kini ia terus memikirkan Surya. Setelah itu, Surya kemudian meninggalkan Citra. Syakil dan anak buahnya kini mengabdi kepada bos barunya yaitu Surya. Mereka diminta Surya untuk merampok Bank Maharashtra. Bank ini dulunya pernah menyegel rumah warga karena mereka tidak mampu membayar hutang. Malam itu, Syakil dan teman-temannya merampok Bank Maharashtra. Tidak hanya itu, mereka juga menghancurkan data-data dan membakar dokumen pinjaman. Warga Dharavi sangat berterima kasih kepada Surya karena pada akhirnya hutang mereka lunas. Sekelompok polisi berpakaian preman mendatangi Surya. Mereka ingin menangkap Surya dengan tudingan merampok bank. Surya tidak mau mengikuti perintah mereka karena pertama, saat mereka datang para polisi ini bertindak layaknya preman. Yang kedua, mereka tidak memiliki bukti kuat tentang kejahatan yang dilakukan Surya. Karena saling bersikeras, perkelahian akhirnya tidak terelakkan. Surya mampu mengalahkan para polisi tadi. Mereka bukan tandingannya. Tak lama setelah itu, kepala polisi Ajay datang ke tempat itu. Ia membawa seorang saksi untuk menangkap Surya. Tetapi saksi itu mendadak bungkam saat dimintai keterangan polisi. Ternyata Surya terlebih dahulu sudah mengancam saksi itu dan berjanji akan membunuh keluarganya jika ia berani macam-macam kepada Surya. Kara? Ye kar? Hey. Surya memberikan sebuah mobil mewah kepada Citra. Citra tampak sangat terkejut dan merasa senang. Ia kemudian mengucapkan I love you kepada Surya. Surya kemudian berkata, semua gadis akan mengucapkan I love you ketika diberikan mobil mewah seperti ini. Mendengar ucapan itu, Citra marah. Ia tidak ingin disamakan dengan gadis-gadis lain. Ia tidak sematre mereka. Surya kemudian memeluk Citra dan di saat itulah Citra mengatakan bahwa ia akan tetap mencintai Surya dan tidak akan menerima mobil itu. Hari itu mereka berdua resmi menjadi pasangan kekasih. Golai adalah politisi saingan kuat Tuan Lalu. Ia akan mencalonkan dirinya sebagai wali kota Mumbai. Dan hal itu akan menjadi ancaman buat Tuan Lalu yang juga akan mencalonkan dirinya. Surya membantu Tuan Lalu agar bisa menang dalam pemilu itu. Ia mengancam Golai agar mengundurkan dirinya sebagai calon wali kota. Golai ketakutan. Ia memilih mundur, tetapi pembina partai sekaligus menteri di Delhi yang bernama Jaydev memaksa Golai untuk terus maju dalam pemilihan. Jaydev bahkan siap membunuh Surya agar Golai tidak takut lagi dengan ancaman itu. Surya Bhai is running a gang.
Ajay mengetahui jika anaknya Citra jatuh cinta dengan Surya. Ia mendatangi Surya dan di saat itulah Surya menjelaskan alasan kenapa ia menjadi seorang gangster. Menurutnya, sejak ia menjadi bos gangster di kota itu, tidak ada gangster lain yang berani muncul di kota Mumbai. Dan secara tidak langsung, ia mengendalikan keamanan di kota tersebut. Karena Surya dan gengnya hanya memeras orang-orang kaya yang korup dan semena-mena. Mereka tidak memperkosa dan membunuh orang-orang baik. Surya juga menjelaskan bahwa Ajay tidak bisa menangkap dirinya karena ia tidak memiliki bukti tentang kejahatan Surya. Dan jika Ajay membunuh Surya, itu artinya Ajay membunuh anaknya sendiri karena Citra tidak bisa hidup tanpa Surya. Golai mengirim orang-orang untuk membunuh Surya. Mereka dibantu oleh para polisi yang dikomandani oleh Arun. Surya mengetahui rencana itu. Ia terlebih dahulu mendatangi Arun dan memberikan mereka makanan yang isinya adalah bom. Arun selamat dari ledakan maut itu. Ia kemudian terlibat adu senjata dengan Surya. Karena kalah personil, Surya memilih melarikan diri dan ia kemudian bertemu dengan Citra. Citra ternyata datang ke tempat itu setelah ia mengetahui dari sang ayah bahwa Surya adalah seorang gangster. Tidak lama setelah itu, polisi lain berdatangan di TKP dan menodong Surya dengan senjata. Surya terdesak dan ia mengacungkan pistol untuk menyandra Citra. Citra merasa kecewa karena Surya hanya memanfaatkan dirinya. Untuk membuktikan bahwa ia benar-benar mencintai gadis itu, Surya melepaskan Citra dan merelakan dirinya untuk ditangkap polisi. Ketika Surya ditangkap, ia berusaha meyakinkan Citra bahwa dari awal pertemuan mereka, ia memang tulus mencintai dirinya, bukan untuk memanfaatkannya. Tetapi Citra tidak pernah percaya. Surya ditahan di kantor polisi. Komisaris polisi Ajay enggan mengeluarkannya dari penjara. Sejurus kemudian Citra menelpon ayahnya dan meminta agar membebaskan Surya karena ia sedang diancam oleh anak buahnya. Ajay terpancing amarahnya, tetapi ia lebih memilih keselamatan nyawa putrinya. Surya akhirnya dibebaskan dari kantor polisi. Ia kemudian membebaskan Citra yang diculik oleh anak buahnya. Gadis itu marah-marah dan menganggap Surya adalah pria yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Karena ia tega memperlakukan Citra sedemikian rupa yang membuat gadis itu merasa kecewa. Ketika mengantar Citra pulang ke rumahnya, Surya justru ditodong oleh sejumlah opsir polisi. Di saat itulah Surya justru melamar Citra di depan sang ayah. Ia mengaku sangat mencintai gadis itu dan berjanji akan berubah menjadi pria yang baik jika lamarannya diterima. Tetapi Citra tentu saja menolak. Ia tidak mau menikah dengan seorang mafia. Karena lamarannya ditolak, Surya kemudian memilih pergi dan tetap menjadi bos mafia. Polisi terpaksa membiarkannya pergi karena mereka tidak ada yang berani menangkapnya. Golai akhirnya mencalonkan diri menjadi wali kota karena paksaan dari Jaydev. Jaydev bahkan menyiapkan sejumlah uang untuk melakukan serangan fajar dengan menyuap para pemilih di kota Mumbai. Tetapi sebelum hal itu terjadi, Surya mengirimkan orang-orangnya untuk merampok para donatur Jaydev dengan menyamar menjadi petugas pajak yang menyita harta mereka. Dan akhirnya Tuan Lalu berhasil menang mudah atas pesaingnya politisi Golai. Sunte, what don't you know? Validi lava? Sekalipun lamarannya ditolak, Surya tetap mendatangi Citra. Kali ini ia mencoba merayu gadis pujaan hatinya itu. Dan sejurus kemudian mereka diserang oleh segerombolan pemuda. Tentu saja tidak sulit bagi Surya untuk menghabisi mereka semua. Pembunuhan itu terjadi di depan mata Citra. Dan Citra semakin membenci Surya. Surya semakin beringas. Ia berniat menguasai seluruh India dengan bisnis kriminalnya. Mereka mendirikan bisnis kriminal dengan kedok ekspor impor barang. Surya bahkan membuka cabang di setiap kota. Setiap cabang dilengkapi dengan minimal 50 orang gangster dan mereka bertugas melindungi publik dari orang-orang jahat. Sehingga semua kota bebas dari perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Untuk membayar personil ini, Surya memaksa orang-orang kaya untuk membayar pajak pada mereka. 2% dari keuntungan di setiap cabang akan disetor langsung ke kantor pusat di mana Surya bertindak selaku manajernya. Dan semua personil di setiap cabang dilengkapi dengan senjata api.
Benar-benar sebuah bisnis yang mengerikan. నా రేంజ్ ఏంటో నీకు తెలియట్లా. నేను తలుచుకుంటే Surya rindu ingin bertemu Citra. Ia menelpon gadis idamannya ini. Citra tidak mau bertemu dengan Surya. Dan alhasil Citra diculik dan dibawa ke kediaman Surya. Di sana Surya kemudian mengecup bibir gadis itu. Surya yang dulunya pernah merampok bank, kini mengembangkan bisnis baru yaitu membuka sebuah bank swasta. Dalam acara peresmian bank tersebut, Surya mengundang komisaris polisi Ajay. Surya juga bekerja sama dengan kepolisian dan memberikan sumbangan sebesar 50 juta rupiah. Sejak bisnis kriminal Surya menguasai seluruh India, tingkat kriminal menurun drastis. Menurut Surya, orang-orang melakukan kejahatan jika mereka lapar. Dan orang-orang lapar ini perlahan disantuni oleh Surya secara reguler. ఎప్పుడు వచ్చినా నన్ను కలు बहुत है क्या करेगा Tuan Lalu adalah politisi kota Mumbai. Ia memiliki teman di Delhi bernama Govinda. Govinda butuh banyak biaya untuk memenangkan pemilu di Delhi. Karena itulah Surya menawarkan dirinya untuk membiayai seluruh dana kampanye Govinda. సార్ నాకు ఢిల్లీ నుంచి ఏమొద్దు సార్. ఇల్లు వాకిళ్ళు అమ్మేసుకుని ఉంటారు సార్. Suatu hari, Jaydev mengirim orangnya untuk membunuh komisaris polisi Ajay karena polisi itu dianggap berpihak kepada Surya. Surya tiba di rumah Ajay untuk menghentikan pembunuhan tersebut. Tetapi ia terlambat. Ajay sudah ditemukan tewas di tempat. Citra hanya bisa menangis meratapi kepergian sang ayah. Sekarang ia harus hidup sendiri tanpa orang tua karena ibunya telah lama tiada. Di saat itulah Surya bercerita tentang masa lalunya kepada Citra. Surya dulunya adalah seorang warga negara Amerika. Ayahnya kemudian pindah ke India dan membuka perusahaan ketika Surya menginjak usia 14 tahun. Ayahnya bekerja sama dengan politisi Jaydev. Tetapi Jaydev yang serakah justru membunuh kedua orang tua Surya demi merebut perusahaan mereka. Surya berusaha lapor polisi tetapi tidak ada seorang pun yang menanggapi laporannya. Karena itulah Surya mencoba membunuh Jaydev. Tetapi sekalipun ditikam dan tertembak Surya, Jaydev masih berhasil selamat. Surya kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Sejak saat itulah ia mulai merasa muak dengan sistem di negaranya. Dan Surya mulai membentuk sistem sendiri saat keluar dari penjara. నచ్చట్లేదు. ఆ రాయ్పూర్ క్యాండిడేట్ వేస్ట్ గాడు. ఎంత వీలైతే అంత కలెక్ట్ చేయండి అమ్మా. మనకి ఎక్కువ. Jaydev dan Govinda bertarung dalam pemilihan Perdana Menteri India. Jaydev sebenarnya punya popularitas yang bagus ketimbang saingannya ini. Untuk menjatuhkan Jaydev, Surya membuat tipu muslihat. Ia membayar seorang wanita untuk mengaku bahwa dirinya pernah diselingkuhi oleh Jaydev. Dan mereka memiliki anak hasil perselingkuhan tersebut. Wanita itu bahkan menyiapkan bukti tes DNA palsu untuk memperkuat buktinya. Akibat kejadian itu, Jaydev didiskualifikasi dari pemilihan Perdana Menteri. Untuk memastikan kemenangan Govinda atas kompetitor lainnya, Surya memberikan gratifikasi kepada awak media dan lembaga survei. Mereka kemudian terus menjatuhkan kredibilitas calon yang lain dan melambungkan popularitas Govinda. Mereka juga menerapkan jurus andalan dengan melakukan serangan fajar. Setelah didiskualifikasi dari pemilu akibat tipu muslihat Surya, Jaydev kemudian menculik Citra. Ia menelpon Surya dan memintanya untuk datang di suatu tempat. Di sana, Jaydev memukuli Surya. Setelah itu, ia meminta anak buahnya untuk menghabisi Surya. Surya sangat tangguh dan susah ditaklukkan meskipun ia dikeroyok oleh banyak orang. Semua anak buah Jaydev berhasil diluluh lantahkan oleh Surya. Setelah itu, Surya mengejar Jaydev yang berusaha melarikan diri. Ternyata, di sisi bangunan yang lain, Citra sudah ditawan oleh anak buah Jaydev. Ia mengaku akan membunuh Citra jika Surya tidak menembak dirinya dengan pistol yang ada di tangannya. Surya akhirnya menuruti kemauan Jaydev demi menyelamatkan nyawa Citra. Ia menembak dirinya sendiri di bagian perut dan sejurus kemudian
setelah menembak dirinya, Surya menembak Jaydev dan anak buahnya hingga tewas. Tetapi ia sendiri mulai limbung dan akhirnya tersungkur jatuh di tanah. Surya kemudian berkata seperti ini kepada Citra. Aku biasanya berbisnis pada semua orang dan berhasil. Tetapi denganmu aku gagal. Aku mencintaimu, Citra. Film ditutup dengan adegan di mana Surya berhasil selamat dari luka tembak dan Citra sendiri mulai meyakini betapa besar cinta Surya kepada dirinya. Ia mau menerima Surya sebagai cinta sejatinya. Sedangkan Govinda, ia berhasil keluar menjadi pemenang dalam pemilihan Perdana Menteri India. Dan film pun berakhir.